hati kita lebih legowo ketika menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya pada masalah puasa Rajab ini. Karena faktanya teman-teman sekalian, ada sebagian ulama yang menyebut bahwa puasa Rajab itu perbuatan bid'ah, dolal, sesat gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa puasa Rajab itu termasuk perbuatan yang makruh. Juga ada yang mengatakan, dan ini banyak pendapat yang memilih ini adalah puasa Rajab dianggap sebagai puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas dan membincangkan terkait hukum melakukan puasa sunnah di bulan Rajab, atau mudahnya hukum melakukan puasa Rajab. Hal ini penting untuk kita utarakan satu persatu dari sekian pendapat ulama yang berbeda tersebut, untuk menjadikan kita tahu pendapat yang lain sehingga hati kita lebih legowo ketika menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya pada masalah puasa Rajab ini. Karena faktanya teman-teman sekalian, ada sebagian ulama yang menyebut bahwa puasa Rajab itu perbuatan bid'ah, dolal, sesat gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa puasa Rajab itu termasuk perbuatan yang makruh. Juga ada yang mengatakan, dan ini banyak pendapat yang memilih ini adalah puasa Rajab dianggap sebagai puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari tiga pendapat hukum yang dipilih oleh para ulama tersebut, tentu kita punya keleluasaan untuk memilih salah satunya. Tapi yang jelas, memaksakan pendapat kita untuk diterapkan oleh orang lain itu bagian dari perbuatan yang kurang pas. Maka silahkan memilih salah satu dari pendapat tersebut yang kita yakini paling mendekati kebenaran, tanpa harus mengkerdilkan pendapat orang lain yang dipilih oleh orang lain. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, penting untuk kita utarakan pendapat-pendapat ulama tersebut sehingga tasawur kita, cara pandang kita juga semakin luas. Apapun yang kita pilih silahkan, tapi yang jelas tidak mudah menyalahkan amalan dan pendapat yang dipilih oleh orang lain. Pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa puasa Rajab atau puasa sunnah di bulan Rajab itu merupakan perbuatan bid'ah. Dan umumnya bahwa setiap yang bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah maka dianggap dolal atau sesat. Ini pendapat-pendapat yang dipilih oleh kalangan ulama dari Saudi Arabia atau ulama kontemporer. Di dalamnya adalah Syekh bin Baz, ada Syekh Utsaimin, juga ada Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan gitu ya. Ini pendapat pertama dari Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, jadi Syekh bin Baz ini wafat di tahun 1420 Hijriah. Kalau sekarang 1443 Hijriah, berarti sekitar 20-an tahun yang lalu ya. Jadi termasuk ulama kontemporer atau ulama kekinian. Beliau mengatakan dalam kitabnya Fatawa Nurun 'alad Darb, beliau mengatakan apa? Takhsisu hadhil ayyam bisawm bid'atun. Bahwa mengkhususkan puasa pada hari-hari dalam bulan Rajab itu merupakan perbuatan yang bid'ah. Famakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumats tsamin was-sabi' wal 20. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa pada tanggal 8 atau 27 Rajab. Wala amara bihi, juga Nabi tidak pernah memerintahkan, wala aqrahu, juga Nabi belum pernah mentakrir perbuatan yang dilakukan puasa di tanggal yang kita sebutkan tadi. Fayakunu minal bid'ah, maka yang demikian itu kalau dilakukan maka termasuk perbuatan yang bid'ah. Itu pendapat ulama Saudi yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian pendapat yang kedua juga masih mengatakan tentang kebid'ahan puasa Rajab, yaitu Syekh Utsaimin atau Ibnu Utsaimin yang wafat tahun 1421, satu tahun setelah bin Baz. Beliau mengatakan apa? Siyamu yaumis sabi' al-20 min Rajab wa qiyamu lailatihi wa takhsisu dzalika bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Bahwa setiap puasa yang dilakukan khusus untuk tanggal 27 Rajab, kemudian khusus untuk melakukan qiyamul lail pada malam harinya, maka ini termasuk perbuatan bid'ah.
wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah merupakan perbuatan yang dolal. Begitupun yang disampaikan oleh Imam Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan Syahrul Rajab lam yasbut fihi syai'un minal ibadat khas, bahwa bulan Rajab itu tidak ada satu pun dalil yang mengkhususkan melakukan ibadah-ibadah tertentu. La siyama wala sholata wala umrata. Itu mencakup puasa, sholat, umroh. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan itu. Maka beliau mengatakan wala syai'a khasun bi syahri Rajab, maka tidak ada satupun kekhususan ibadah di bulan Rajab. Walladzina yakhussunahu bi ibadat haula humul mubtadi'ah. Kalau itu ada yang mengatakan khusus ibadah di bulan Rajab, maka orang-orang itu termasuk pelaku bid'ah. Ngeri sekali. Itu pendapat pertama yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab itu bid'ah. Tadi yang menyampaikan adalah ulama-ulama kontemporer yang hidup di tahun 1400-an Hijriah ya. Artinya meninggalnya saja 1420-an Hijriah. Kalau hari ini 1443 Hijriah, baru 20-an tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang menyebutkan bahwa puasa Rajab itu hukumnya adalah makruh. Ini sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau secara khusus mengatakan faslun ifradu Rajab bisaum, yaitu mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Beliau mengatakan apa? Wa yukrahu ifradu Rajab bisaum, bahwa hukumnya makruh melakukan ibadah khusus berpuasa di bulan Rajab. Gitu. Ini disampaikan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Ini beliau wafat di tahun 620 Hijriah. Kemudian juga Imam Al-Mawardi, salah satu ulama dalam mazhab Hanabilah, juga menuliskan dalam kitabnya Al-Insaf. Beliau mengatakan wa yukrahu ifradu Rajab bisaum, hukumnya makruh mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Hadzal madhab wa alaihil ashab. Ini pendapat dari kalangan Hanabilah atau Hambali, dan juga ini dipilih oleh pendapat ulama-ulama di kalangan Hanabilah tersebut. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, pendapat yang menyatakan bahwa puasa di bulan Rajab atau puasa Rajab ini secara umum dianggap sebagai perbuatan yang sunnah. Hal ini merujuk pada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan melakukan puasa pada bulan-bulan haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasum ashurul hurum, dan puasalah kalian pada bulan-bulan haram. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita maklum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum, bahwa sesungguhnya bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 12 syahran, itu ada 12 bulan banyaknya dalam urutan bulan Hijriah. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu 4 bulannya adalah 4 bulan yang haram, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 4 bulan itu tersebut adalah bulan Rajab. Karena bulan haram itu berarti Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Gitu. Jadi anjuran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah cukup mewakili bahwa siapapun yang berpuasa pada urutan bulan-bulan bulan-bulan haram tadi itu, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab, maka ini bagian dari anjuran yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi hadisnya tadi, wasum ashhural hurum, dan berpuasalah kalian pada bulan-bulan yang diharamkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, teman-teman sekalian, memang faktanya banyak sekali hadis-hadis yang berseliweran di media sosial kita, atau yang kita baca di kitab-kitab gitu, yang komentar para ulama yang menyebutkan itu sebagian besar adalah hadis dhaif dalam Fadhailul A'mal. Juga ada yang menyebutkan itu hadis-hadis palsu. Namun demikian, kalau itu memang benar palsu, maka yang palsu itu tidak perlu kita lihat dulu, kita abaikan saja. Toh masih ada dalil-dalil sahih, termasuk yang barusan kita baca tadi, yang bisa dipakai sebagai dalil melakukan puasa di bulan Rajab gitu. Kalau yang palsu-palsu biarkan saja, karena itu urusan orang yang membuat palsu tadi gitu. Tapi yang sahih bisa kita ambil dan kita amalkan sebagai landasan kita melakukan puasa di bulan Rajab. Salah satunya tadi ya, wasum ashhurul hurum, dan berpuasalah kalian pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat pendapat para ulama dari kalangan yang menyebutkan puasa Rajab itu bagian dari perbuatan yang sunnah. Yang pertama ini dari Ibnu Shalah.
Beliau wafat di tahun 643 Hijriah. Beliau mengatakan apa? La isma alaihi fi dzalika wa lam yu'athimuhu bi dzalika ahadun min ulama'il ummah. Bahwa tidak ada dosa orang melakukan puasa khusus di bulan Rajab dan tidak ada satupun ulama yang menyatakan itu perbuatan yang berdosa. Walam yu'athimuhu bi dzalika ahadun min ulama'il ummah. Jadi ulama manapun tidak ada yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab itu dari perbuatan yang diharamkan. Artinya kalau dia tidak diharamkan berarti tidak termasuk perbuatan bid'ah gitu. Kemudian pendapat yang kedua, ini juga dipilih oleh Imam Al-Is bin Abdissalam. Beliau hidup wafat di tahun 660 Hijriah. Beliau mengatakan secara tegas gini, "Wallazi naha an shaumihi jahilun bima akhadhi ahkami syara." Jadi siapapun orang yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab ini bagian dari perbuatan yang terlarang, maka orang ini termasuk orang yang jahil terhadap pengambilan hukum pada hukum-hukum syariat gitu. Wa kaifa yakunu manhiyan anhu ma annal ulama alladzina dawwanu asyari'ah lam yadhkur ahadun minhum indirajuhu fama yakrahu saumu. Bagaimana bisa, kata beliau, orang mengatakan ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan makruh, padahal tidak ada satupun ulama yang mengambil, yang berkepentingan dalam urusan hukum yang pernah menyatakan bahwa perbuatan puasa di bulan Rajab ini bagian dari perbuatan yang dimakruhkan. Sama sekali tidak ada gitu. Kemudian yang kedua juga apa yang selanjutnya ada Imam As-Suyuti. Beliau wafat di tahun 911 Hijriah. Sat hadhil ahadits bi maudu'ah. Jadi hadis-hadis tentang puasa Rajab itu memang ada, tapi dia bukan hadis palsu, tapi beliau mengatakan bal hiya min qismid dhaif. Itu bagian dari hadis-hadis yang dhaif. Alladzi tajuzu riwayatuhu fil fadhailan, itu boleh diriwayatkan dalam perkara-perkara fadhailul amal. Begitupun yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan, "Anni qaddamtu lakum fi dzalika ma fihi kifayah." Sudah saya jelaskan tentang kesunahan puasa Rajab. Dan itu sudah cukup. Wa amma istimraru hadhil faqih ala nahyin nasi an shaumi Rajab fa huwa jahlun minhu. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab itu perbuatan yang terlarang dan makruh, maka orang yang menyebutkan itu termasuk bagian dari orang-orang yang tidak paham terkait hukum syariat. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat terkait perbedaan pendapat ulama terkait masalah hukum melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Maka kalau saya pribadi lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab bagian dari perbuatan sunnah, karena ada hadis umum yang mengakomodir kebolehan melakukan puasa di bulan Rajab ini. Adapun nanti kalau ada hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka hadis itu kita abaikan saja dan kita mengambil pendapat atau mengambil hadis dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wasum ashhurul hurum, dan berpuasalah kalian pada bulan-bulan yang diharamkan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Moga-moga di bulan Rajab ini lebih banyak kebaikan yang kita lakukan, kita maksimalkan sebagaimana yang kita mampu lakukan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.